keris sajen ini dibuat memang khusus untuk keperluan sesaji, sesuai namanya ya, keris sajen, yaitu untuk sesaji. Terutama pada upacara bersih desa atau upacara lainnya yang berkaitan dengan kekuatan alam gaib. Keris itu diletakkan di tengah barang sesaji, dan sudah upacara selesai, biasanya keris itu dilarung. Itulah sebabnya banyak keris sajen yang dijumpai sebagai barang temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni, nguri-nguri budaya, literasi, dan tosan aji. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa yang ditanyakan oleh salah seorang teman, yaitu mengenai tentang keris sajen ya. Berhubung ini di Sanggar belum ada koleksi, jadi dalam kesempatan kali ini kemungkinan saya hanya akan menampilkan gambarnya saja ya. Yang dimaksud dengan keris sajen itu penampakannya seperti apa. Sebelum saya membahas, disclaimer dulu ya. Karena pengetahuan tentang keris zaman dahulu itu hanya keraton sentris atau terpusat di dalam keraton, sehingga orang-orang di luar keraton itu kemungkinan tidak mengenal ya tentang pengetahuan seputar tosan aji. Jadi jika ada pemahaman yang berbeda mengenai tosan aji, itu sangatlah wajar. Karena pada zaman dahulu pengetahuan tentang keris benar-benar sinengker, benar-benar dirahasiakan. Jadi apa yang saya bahas ini berarti apa yang saya dapatkan dari beberapa sumber literatur ya. Jadi kemungkinan masih banyak pengetahuan atau pemahaman lain yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan kali ini. Baiklah, saya bahas ini sepengetahuan saya dan berdasarkan literatur yang saya dapatkan ya. Keris sajen, kalau kita bicara tentang keris sajen, nah, ini merupakan penamaan terhadap keris yang sederhana, kecil ya, biasanya bilahnya hanya sekilan ini ya, dan terkadang hulunya menyatu dengan bilahnya, kalau istilah perkerisan yaitu iras ya, dedernya iras sampai ujung bilah. Hulu kerisnya biasanya juga terbuat dari logam, umumnya berupa gambaran manusia yang distilir. Jadi bentuknya seperti manusia yang dibuat karya yang lebih indah ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menampilkan gambarnya ya. Nah, keris sajen kebanyakan hanya berpamor sanak. Sedangkan gambaran pamornya umumnya adalah pamor adat. Pada buku-buku mengenai keris yang ditulis oleh para ilmuwan barat ya, para orang-orang barat, keris sajen yang amat sederhana ini biasanya disebut dengan istilah keris Majapahit.
Padahal kalau menurut buku-buku keris dan kepustakaan keraton, serta karya pujangga kita, keris Tangguh Majapahit sendiri biasanya selalu indah dan tinggi mutu garapnya ya. Tidak sesederhana keris sajen. Dalam sejarah, dalam literatur yang saya baca, keris sajen ini dibuat memang khusus untuk keperluan sesaji, sesuai namanya ya, keris sajen, yaitu untuk sesaji. Terutama pada upacara bersih desa atau upacara lainnya yang berkaitan dengan kekuatan alam gaib. Keris itu diletakkan di tengah barang sesaji, dan sudah upacara selesai, biasanya keris itu dilarung. Itulah sebabnya banyak keris sajen yang dijumpai sebagai barang temuan. Baik temuan di tengah sawah, di pinggir, ataupun di tanah peladangan. Nah, keris sajen banyak yang sudah tidak utuh karena ada bagian bilah yang termakan karat atau terkena korosi ya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya keris semacam ini, keris sajen ini ditemukan dalam keadaan tertimbun tanah karena memang tidak dipelihara ya. Setelah selesai upacara dilarung begitu saja. Nah, karena keadaan barangnya yang telah rusak dan keropos itulah, sebagian orang yang kurang paham mengenai budaya keris sering mengatakan sebagai keris yang amat bertuah. Bahkan oleh kalangan tertentu, keris ini kadang-kadang ditanjak sebagai keris yang ampuh. Di dalam beberapa literatur yang saya baca, keris yang diperkirakan dibuat oleh Empu Jokosuro juga termasuk atau tergolong keris sajen. Nah, itu salah satu literatur yang saya dapatkan. Kemungkinan banyak literasi-literasi atau sumber pengetahuan lain di luar yang telah saya sampaikan itu. Ada lagi yang berpendapat bahwa keris sajen karena bentuknya dedernya seperti manusia, sering disebut sebagai keris putut sajen ya. Nah, menurut beberapa ahli juga, keris putut sajen ini merupakan keris prototip pertama, awal-awal ya, yang masih primitif. Karena bilahnya, dedernya itu masih menyatu. Nah, keris putut sajen merupakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, karya seni yang primitif, dibuat dengan sangat sederhana dan masih menunjukkan keaslian ide dan gagasan nenek moyang kita yang belum terpengaruh oleh budaya kerajaan atau kepercayaan dari luar yang datang ya. Oleh generasi selanjutnya dan sudah adanya kerajaan, keris tadi disempurnakan dengan aturan-aturan yang mengikuti aturan kerajaan atau aturan kepercayaan yang dianut oleh kerajaan pada waktu itu. Sehingga keris putut sajen yang semula iras dari deder sampai ujung kerisnya, setelah adanya pembaruan, maka bagian-bagian keris putut sajen yang semula menyatu tersebut dipisah-pisah ya, sehingga ada yang disebut dengan istilah bilahnya sendiri, ada gonjo,
ada deder, ada mendak, dan lain sebagainya. Jadi menurut sebagian para ahli perkerisan, keris butut sajen atau keris sajen ini merupakan keris prototip pertama sebagai cikal bakal keris-keris selanjutnya seperti keris yang kita kenal saat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bisa dipahami, bisa memberikan wawasan kepada sedulur-sedulur semua yang melestarikan, nguri-nguri warisan kebudayaan leluhur kita. Karena kalau, sekali lagi ya, kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Kita sebagai anak cucu dari para leluhur-leluhur kita, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demikian babaran saya kali ini tentang keris sajen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.